Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari mengenai uji validitas dan reliabilitas. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Sudah saya persiapkan nih. Jadi nama saya adalah Sahid Raharjo. Kemudian saya tinggal di Klaten. Dan ini adalah situs yang saya kelola ya. Situs yang saya kelola, nanti sobat bisa berkunjung di situs ini untuk mendapatkan tutorial mengenai pengolahan data SPSS. Oke, kita masuk pada uji validitas. Kita ketahui terlebih dahulu tujuan uji validitas, yakni untuk mengetahui kevalidan angket ya. Angket itu nanti akan kita uji apakah valid atau tidak untuk dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian kita. Kemudian dasar pengambilan keputusannya dalam uji validitas adalah jika nilai hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka angket dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka nilai atau angket dinyatakan tidak valid. Dan keputusan ujinya nanti akan kita lihat apakah angket yang akan saya uji itu valid atau tidak. Baik, kita buka data angketnya. Ini ya, saya mempunyai skor hasil uji coba atau tryout angket persepsi mengenai pentingnya organisasi IPM. Nah, ini skor-skornya. Ada 9 soal yang saya ajukan. Ada 9 soal dan saya bagikan kepada 20 orang responden, atau dalam hal ini nanti kita sebutnya sebagai N. N sama dengan 20. Kemudian untuk pengujiannya, yang pertama kita buka program SPSS. Ini saya menggunakan SPSS versi 21. Kemudian saya klik variabel view. Di sini saya tuliskan item 1, item 2, seterusnya nanti sampai item 9, item 3, kemudian item 4, item 5, item 6, item 7, item 8. Belum saya tulis ya. Item 8, kemudian item 9, juga skor total. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Kita ubah menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya saya akan klik data view. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita masukkan saja skor angketnya. Nah, ini bisa dengan cara kita copy dari sini sampai skor total. Kita copy, Ctrl begini saja ya, copy, kemudian kita paste di sini. Oke,
ya, datanya sudah masuk 20. Selanjutnya untuk mengujinya, yang pertama adalah saya buka menu analis, kemudian korelate, kemudian bivariate. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya pada bagian correlated coefficient, tetap kita pilih persen, dan flux significance kita bertanda centang ya. Kemudian kita masukkan semua itemnya, Ctrl A ya, yang pertama, kemudian kita masukkan sini. Nah, setelah kita masukkan, tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah muncul output penelitian ya, output SPSS, yang nanti akan kita lihat apakah angket tersebut itu valid atau tidak. Bagaimana mengetahuinya? Yang pertama, kita sudah ketahui nilai ini adalah nilai R hitung ya, nilai R hitung, dan selanjutnya kita cari pada nilai R tabel. Nilai R tabel ini kita dapat ya begini saja, R tabel sama dengan N kita cari pada N nya berapa, N nya 20 ya, 20 dicari pada tingkat 5% ya, pada tabel distribusi nilai R tabel 5% ya, kita gunakan yang 5%. Cari N20 dan ketemu nilainya adalah 0,444. Kita copy saja, kita paste di sini ya. Ketemu nilai R tabel sebesar 0,44. Nah, kita akan bandingkan dengan nilai R hitung ya, yang ketemu di sini. Kita bandingkan, kita perkecil, oke. Item 1 ternyata lebih besar ya, item 1 R hitungnya sebesar 0,781, lebih besar daripada 0,444. Artinya kalau lebih besar maka angket item 1 dinyatakan valid. Kemudian item 2 juga sama besar, item 3, item 4, 5 juga lebih besar, 6, 7, 8, 9 ya. 9 itu lebih besar walaupun sedikit. Nah, karena nilai hitung lebih besar daripada nilai tabel, maka keputusannya adalah angket valid ya, semua ya. Jadi semua angket dinyatakan valid, semua angket dinyatakan valid. Nah, kemudian kita akan menguji reliabilitas ya. Setelah kita ketahui bahwa angket semuanya valid, kemudian kita masuk pada uji reliabilitas. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita buka lagi datanya. Setelah itu kita klik analis, kemudian sel dan reliabilitas. Ini udah ya. Kemudian kita masukkan datanya semuanya kan, jadi tanpa skor total ya, skor totalnya tidak kita masukkan. Kemudian pada statistik kita klik, kita berikan tanda centang pada
kali. Nah ini oke, kemudian kita klik continue dan klik oke. Nah diketahui ya, nilai alpha sebesar 0,808, artinya lebih besar daripada nilai R hitung, R tabel ya. Jadi ini lebih besar dari nilai R tabel. R tabelnya juga 0,44. Nah artinya apa? Dapat dikatakan bahwa angket reliable atau konsisten ya. Jadi ini. Nah setelah kita melakukan pengujian tadi, kita sudah mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah angket valid ya semuanya, kemudian setelah kita uji reliabilitasnya atau tingkat konsistensinya, angka tersebut juga reliable atau konsisten. Nah ini outputnya kita lihat, ini output tentang uji validitas dan reliabilitas. Kalau saya ringkas dalam penelitian, maka hasilnya seperti ini. Uji validitas kita tuliskan di sini nilai tabelnya, kemudian nilai hitungnya kita rekap dari input ya, dari 7,81 rekap 7,81. ini angket tentang persepsi. Kemudian untuk reliabilitasnya persepsi X1 ini kita ringkas di sini ya. Oke, sudah cukup jelas ya. Selanjutnya jika sobat ingin bertanya atau ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa menghubungi saya di sini di nomor, kemudian bisa menghubungi saya melalui email. Oke, silahkan buka situs www.konsistensi.com untuk mendapatkan bantuan mengenai olah data penelitian. Saya juga membuka paket olah data penelitian, ada 2 paket murah dan paket ekstra. Bisa menghubungi di sini sama nomornya. Baik, demikian tadi uji validitas dan reliabilitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.